Selamat siang adik-adik. Ya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang penjumlahan dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, kita sebelumnya Ibu mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Oke, langsung saja kita berdoa. Oke, pada hari ini materinya atau topik kita yang akan kita pelajari itu tentang penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, jadi untuk kita menghitung untuk penjumlahan dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama itu pasti kita akan menggunakan rumus dari persamaan kuadrat. Jadi kan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan seperti yang telah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Karena merupakan kuadrat berarti ada pangkat tertingginya adalah 2. Oke, jadi hari ini untuk penjumlahan dan hasil kalinya kita akan menggunakan rumus ABC ya. Untuk adik-adik yang telah kita pelajari pada minggu lalu mengenai rumus ABC, apakah ada yang masih mengingatnya? Kalau tidak ada, langsung saja Ibu menuliskan rumus dari ABC itu untuk x1 x2 bisa saja ditulis x1 2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang dengan 4ac dibagi dengan 2a. Oke, jadi untuk rumus ini kita akan gunakan untuk mencari rumus dari x1 ditambah dengan x2. Maka kita menggunakan rumus ini untuk menentukan nilainya. Baik, untuk yang pertama untuk x1-nya. X1-nya di sini x1-nya kita gunakan yang operasi penjumlahan. Berarti min b ditambah akar dari b kuadrat dikurang dengan 4ac dibagi dengan 2a. Itu untuk yang menggunakan operasi penjumlahan. Sedangkan untuk yang x2 kita gunakan operasi pengurangan karena pada x1-nya sudah kita pakai penjumlahan. Jadi kita tulis min b dikurang akar dari b kuadrat dikurang 4ac dibagi dengan 2a ya. Ini untuk masing-masing x1 dengan x2. Sekarang kita akan gabungkan, yaitu kita akan menjumlahkan yang x1 dengan x2-nya. Jadi untuk penjumlahannya, yang x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan kita masukkan untuk yang x1-nya kita masukkan. Jadi min b ditambah akar dari b kuadrat dikurang 4ac dibagi dengan 2a. Karena yang diminta adalah operasinya adalah penjumlahan, jadi sini kita ditambahkan dengan x2 punya yang ini. Min b dikurang dengan akar dari b kuadrat dikurang 4ac dibagi dengan 2a.
Jadi sama dengan min B ditambah dengan min B. Untuk yang sebelumnya, untuk yang ini, oh minta maaf ya, di sini ada plus. Untuk plus, untuk yang positif dikali masuk ke dalam, jadi dia akan menghasilkan tetap negatif, sehingga kita bisa tuliskan min B tambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC bagi 2 dikurang dengan B kurang dengan akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Karena penyebutnya sama, jadi kita tuliskan saja langsung dibagi dengan 2A, sehingga sama dengan untuk yang min B dengan B, kita tulis dulu terlebih dulu, min B dikurang dengan min B. Di sini kan pada akarnya ini sebelah sini positif dan yang ini negatif ya, dalamnya itu kan sama, jadi kita langsung kurangkan saja. Jadi akar dari B kuadrat kurang 4AC dikurang dengan akar dari B kuadrat kurang 4C, hasilnya 0. Kita langsung hilangkan saja dengan cara begini ya, dibahagi dengan 2A. Jadi hasilnya itu sama dengan min B kurang B sama dengan min 2B dibagi dengan 2A, sama dengan, jadi antara B dengan A ini memiliki koefisien yang sama yang bisa disederhanakan atau bisa dibagi. Jadi 2 ini kita coret seperti ini, sehingga hasilnya tinggal min B dibagi dengan A. Jadi rumusnya dari X1 tambah X2 itu sama dengan yang min B per A. Sekarang untuk yang perkaliannya, karena di sini adalah penjumlahan dan hasil kali. Jadi sekarang kita untuk yang X1 kita kalikan dengan X2 ya, caranya sama, kita langsung prosesnya, cara mengerjakannya sama. Yang berbeda itu adalah operasinya. Di sini kita menggunakan ini penjumlahan, tetapi di bawah sini kita akan menggunakan perkalian, sehingga langsung kita kalikan saja. Min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A ya, kita dalam kurungkan karena ini merupakan operasi perkalian, dikalikan dengan min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Jadi sama dengan, oke, di sini ada min B kali min B sama dengan B kuadrat, min dikali min positif. Di sini ada operasinya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Untuk akar dan dalam akar, jika dikalikan hasilnya akan menjadi bilangan tetap ditulis B2 kurang tambah 4AC dibagi dengan 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat, sama dengan di sini B kuadrat dikurang B kuadrat kan bisa disederhanakan, jadi ini menjadi 0. Tinggal positif 4AC dengan 4A kuadrat. Untuk 4AC dengan 4A kuadrat ini bisa disederhanakan, dimana 4AC dibagi dengan 4A kuadrat ini bisa saja sama dengan C per A. Jadi karena A kuadrat ini kan sudah disederhanakan dibagi dengan 1, jadi sisanya 1. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal.
Jadi untuk contoh soalnya diberikan suatu persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang 3x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, di mana x kuadrat ini merupakan a dengan nilai dari dengan nilai dari a ini merupakan 1. Ini merupakan min 3x merupakan nilai b dengan nilai b nya min 3 dan c sama dengan 6. Oke. Langsung saja kita mulai pada proses penyelesaiannya. Untuk x1 ditambah dengan x1 ditambah dengan x2. Jadi x1 ditambah dengan x2 itu kan nilainya rumusnya tadi min b per a. Kita langsung saja. Untuk min b nya sama dengan min 3. Di sini ada min juga. Jadi min dikali min 3 dibagi dengan nilai dari a adalah 1. Jadi sama dengan 3. Negatif dikali negatif positif. Untuk yang x1 dikali dengan x2 sama dengan c per a, di mana nilai c nya adalah 6 dan nilai a nya sama dengan 1. Jadi x dikali dengan x2 sama dengan 6. Sekarang kita masuk pada yang ditanyakan. Pada soal ini yang ditanya yaitu tentukan nilai dari x1 pangkat 2 ditambah dengan x2 pangkat 2. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai dari x1 tambah x2 dan x1 dikali dengan x2, sekarang kita masuk pada pertanyaan ini. X1 pangkat 2 tambah x2 pangkat 2. Jadi x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 sama dengan nilai dari x1 ditambah dengan x2 di pangkat 2, yang ini di pangkat 2 dikali dengan 2 kali x1 dikali dengan x2 sama dengan nilai dari x1 dengan x2 sama dengan 3. Jadi 3 dikuadratkan dikali dengan 2, nilai dari x1 kali x2 sama dengan 6 dikali, berarti 2 dikali dengan 6 sama dengan 3 kali 3 9 dikali dengan 2 kali 6 12. Jadi hasilnya sama dengan 21 ya. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan adik-adik dalam 2 kelompok dengan yang kelompok bagian kanan dari saya kelompok 1 dan yang dari bagian kiri saya adalah kelompok 2. Untuk itu waktunya tidak mencukupi, jadi dari setiap kelompok yang ada soalnya dikerjakan bersama, tetapi untuk pengumpulannya masing-masing ya, per individu. Dari setiap orang tuliskan soalnya. Di sini ada 2 soal tapi kerjanya bersama. Dan pengumpulannya per individu. Untuk yang pertama itu diberikan persamaan kuadrat x kuadrat kurang 6x kurang 5 sama dengan 0, dimana dengan x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Maka pertanyaannya hitunglah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Untuk yang soal nomor 2, yang kelompok 2,
soalnya sama diberikan, tapi berbedanya pada persamaannya. Suatu persamaan kuadrat diberikan persamaan kuadrat x2 kurang 5x ditambah 9 sama dengan 0, dengan x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat, maka hitunglah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, jadi ini minggu depan dikumpulkan. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materinya, yaitu penjumlahan dan hasil kali pada akar-akar persamaan kuadrat. Dan untuk kita mencarikan nilai dari akar persamaan penjumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita harus mengetahui rumus dari kita menggunakan rumus dari rumus ini ABC, atau yang disebut dengan x1 x2 itu sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac dibagi dengan 2a. Untuk itu, supaya masuk pada ini, berarti kita harus mencari nilai x1 ditambah dengan x2 nya, agar kita bisa mendapatkan perolehan dari hasil kali penjumlahan dengan hasil kali dari akar-akar tersebut. Oke, terima kasih untuk partisipasi adik-adik hari ini. Setelah maka itu Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa penutup dalam mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selamat siang, sampai jumpa minggu depan.